Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ucap syukur dan terima kasih atas pimpinan Tuhan, di mana Tuhan sudah memimpin hidup kita sampai pada saat ini. Dan bersyukur juga pada malam ini, setiap kita bisa datang di kebaktian matahari terbenam untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita akan mulai ibadah kita, tetapi sebelumnya bagi yang membawa HP supaya disilentkan atau dimatikan sebentar. Terima kasih. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian pertama, Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait suci. Semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri sembah sujud. Amin. Kita masuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Mazmur nomor 66 ayat 1 sampai 2. Inilah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah untuk Allah, hai seluruh bumi. Bermazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Saat teduh selesai. Marilah kita membuka pujian 306, saudara-saudari dipersilakan bangkit berdiri. Pujian 306, datang bersyukurlah. Datang bersyukurlah pada Allah Tuhanmu, genap rencananya. Ku bersyukur bergemar sejak semulanya, berkatnya ku diberi, kasihnya melimpah tak berkesudahan. Semoga kasihnya selamanya besertaku. Dengan sukacita jantungku disegarkan, bila ia menjaga lenyaplah takutku. Berkat anugerahnya padaku diberi. Puji dan syukurlah pada Allah yang Esa, Allah Maha Tinggi yang bertata di sorga, Allah Maha Kekal, umat menyembah Dia, dulu kini kelak, kekal selamanya. Marilah kita persiapkan diri kita masuk ke hadirat Tuhan, kita mau berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau mengucap syukur karena pada petang ini Engkau sudah memimpin kami datang di kebaktian matahari terbenam ini untuk menyembah Engkau lewat puji-pujian, persembahan, bahkan firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya Engkau berkenan atas setiap penyembahan kami. Bapa di surga, kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang selalu mendukakan Engkau, yang selalu berbuat dosa, baik melalui pikiran kami, perkataan, dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami.
Dan pada saat ini kami mau menyembah Engkau, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang di bumi sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari dipersilakan duduk kembali. Marilah kita membuka Alkitab. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Silakan membukanya di kitab Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai dengan 21. Kitab Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai 21. Karena hanya 4 ayat, kita akan sama-sama membacanya. Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai 21 kita akan sama-sama membaca. Binatang serta nabinya dikalahkan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi, serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Berbahagialah orang yang kesukanya membaca, merenungkan, dan menjalankan firman Tuhan. Selanjutnya kembali kita memuji Tuhan. Kita buka pujian 301. 301, Tuhan tak janji. Tuhan tak janji langit biru, jalan hidupku lancar selalu. Tuhan tak janji cuaca cerah, tak dapat susah amat selalu. Namun ia janji teguhkanku, ia akan berikanku perteduhan. Ujian datang, ia menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Tuhan tak janji tiada susah, tak ada cobaan, penderitaan. Tuhan
Tuhan tak janjiku terhindar dari hal sulit dan beban berat, namun Ia janji teguhkanku, Ia akan berikanku perteduhan. Ujian datang, Ia menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Tuhan tak janji jalan mulus, lebar dan mudah dilewati, sungai yang teduh tak berombak, gunung tak akan merintangiku, namun Ia janji teguhkanku, Ia akan berikanku perteduhan. Ujian datang, Ia menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Selanjutnya kita akan menghafal ayat hafalan. Saudara-saudari bisa melihat ayat hafalan ini terletak di buletin, terletak di kolom paling bawah. Kita akan membacanya 2 kali dan coba menghafalnya sekali. Kita akan mulai. 1, 2, 3. Amsal pasal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Sekali lagi. Amsal pasal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Sekali lagi, coba menghafal. 1, 2, 3. Amsal pasal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta gereja kita pada malam hari ini. Warta gereja kita hanya 2 warta saja, yaitu yang pertama adalah doa dan puasa, ya, akan dilakukan secara sukarela di rumah masing-masing mulai sore ini setelah kebaktian matahari terbenam ini sampai pada esok harinya jam 6 sore. Jadi setelah kebaktian matahari terbenam ini, kita akan mulai doa puasa sampai besok jam 6 sore. Yang kedua, kelas pengetahuan dasar Alkitab di Sungaraya dalam sudah dimulai. Ya, untuk saudara-saudari ingin dibaptis, reafirmasi iman dan pindah anggota diharapkan bisa mengikutinya setiap Minggu sore jam 5.30. Minggu sore jam 5.30 di Sungaraya Dalam. Karena tidak ada yang pertama kali hadir, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau persembahan. Sambil persembahan kita buka pujian 335. 335. Yang menjalankan persembahan, Saudari Veronica, persilakan. Sangat besar anugerahnya, pembaru hidupku, dulu sesat, kini pulang, buta disembuhkan, ketika insafku cemas, dan kini ku lega, anugerahnya ku
janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku, pelindung hidupku. Di jurang yang penuh jeram, terancam jiwaku, anugerahku pegang erat, dan aman pulangku, meski seasatan lewat di sorga yang mulia, tak berhenti ku bernyanyi, memuji namanya. Saudara-saudari dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, Bapa sumber segala berkat yang sudah memberkati kami, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Dan pada saat ini, kami dengan sukacita yang besar, kami mau menyembah Engkau lewat persembahan. Ini adalah bentuk ucapan syukur kami atas berkat-berkat yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kiranya Engkau berkenan atas setiap persembahan kami, dan Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan rela dan sukacita. Ajarkanlah kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup, yang layak, yang berkenan di hadapan Allah Bapa di surga. Juga berdoa Bapa untuk persembahan ini, agar dapat dipakai untuk perluasan pekerjaan-Mu lewat pelayanan di berbagai tempat, secara khususnya di Pos PI Serdam ini. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya, marilah kita mempersiapkan lubuk jantung kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh penginjil Mung En dengan tema Perjamuan Besar Allah. Untuk hambanya kami persilakan. Puji Tuhan, hari ini kita diberikan kesempatan bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Tidak mudah, hari-hari ini makin sulit, makin banyak tantangan, pergumulan yang akan kita hadapi. Tapi mengucap syukur kepada Tuhan, kita adalah orang yang berbahagia yang dapat hadir dan dapat belajar bersama-sama firman Tuhan di malam hari ini. Saya akan mengajak kita bersama untuk membacakan satu ayat saja. Wahyu pasal 19 ayat 17. Saya akan membacakannya untuk kita bersama. Lalu aku melihat satu malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut
dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa minta pertolongan dari Maha Guru kita, Roh Kudus, untuk menolong terutama yang berbicara dan yang mendengar diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur di malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama mempelajari firman-Mu. Engkau menolong pada saat pemberitaan firman-Mu. Engkau berikan terutama kepada hamba-Mu ini kesehatan, supaya kesehatan ini tidak mengganggu di dalam ibadah dan penyampaian firman Tuhan. Engkau juga menolong setiap kami membuka lubuk jantung kami untuk menerima firman-Mu. Dan kami boleh pulang melakukan firman-Mu, bahkan kami boleh membawa keluarga kami untuk percaya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami sudah siap untuk menerima firman-Mu. Ampuni dosa pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa, amin. Hari ini tema yang saya berikan, perjamuan besar Allah. Kita dibawa juga tadi pas turun dari mobil disongsong dengan pelayan-pelayan yang menyambut kami. Dikira kami para undangan. Karena nyebrangnya di sana, Jaka mau jemput yang lain, jadi kami diseberangkan, kira-kira begitu. Ya, itu hal yang menggembirakan ya kalau mendengar perjamuan atau perkawinan. Seharusnya. Tapi malam ini perjamuan Allah itu berbeda. Ya, nanti juga kita setelah merenungkan firman Tuhan ini akan menerima perjamuan. Nanti perjamuan akan disiapkan untuk kita. Nanti Pendeta Pang akan memimpin kita di dalam perjamuan kudus. Ya, perjamuan besar dari Allah. Seharusnya itu merupakan satu hal yang bahagia, satu sukacita seharusnya. Tapi di sini berbeda. Jika kita melihat tadi yang sudah kita baca, yang diundang bukan manusia, yang diundang adalah burung-burung. Ayat 18 selanjutnya mengatakan, supaya kamu makan daging semua raja, daging semua panglima, daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Ini ada satu perbandingan yang sangat kontras dengan pasal yang sama, ayat 6. Di situ dikatakan, lalu aku mendengar suara seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau angin bah, seperti deru guru yang hebat katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Mari kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan yang besar dari orang-orang kudus. Ya, tadi sudah saya katakan perbandingan yang sangat kontras. Di sini
ayat 6 sampai 8 yang saya bacakan tadi, ada sukacita, ada pujian kepada Allah. Ya, kalau kita melihat mendengar satu perjamuan, pada umumnya pasti ada sukacita, terutama mempelai laki dan mempelai perempuan. Bagi yang udah nikah, saya rasa pengalaman ini kita punya pengalaman yang masing-masing berbeda, punya sukacita yang berbeda. Bagi yang belum menikah mungkin belum bisa merasakan bagaimana pengalaman ini. Kita melihat, kalau di Alkitab sering katakan mempelai prianya adalah Tuhan Yesus, mempelai wanitanya adalah umat pilihannya. Ya, kita semua ini. Pada suatu saat yang seperti digambarkan ayat 6 ini, kita akan mengalami satu sukacita yang tidak terhingga. Selama ini kita hanya kenal Yesus, kita hanya melihat Yesus dari lukisan orang. Tapi pada saat perkawinan anak domba Allah, kita akan melihat langsung muka dengan muka. Kita melihat tradisi perkawinan atau perjamuan yang sedang diadakan. Biasanya dari kampung yang satu, misalnya kampung mempelai pria, akan datang kepada kampung mempelai wanita. Ya, dia mengajak seluruh keluarganya, orang-orang yang dekat kepadanya untuk datang kepada pesta perkawinan itu. Yang jadi pertanyaan buat kita semua, kita akan menyongsong suatu hari perkawinan anak domba Allah. Sudahkah kita mengajak keluarga kita, orang-orang yang kita kenal, untuk kenal dulu siapa mempelai prianya, supaya nanti kita diterima. Kalau tidak kenal kan kita juga merasa tidak ada sesuatu gairah untuk mengikuti perkawinan itu. Ya, saya di Jakarta sering diajak oleh teman, nggak ada temen nih Pak Mungen, temenin saya lah, ya undangan supaya ada temen ceritanya pada saat makan. Di Jakarta ada sedikit perbedaan dengan perkawinan di Pontianak. Ya, biasanya kita pengantinnya belum hadir, kita sudah hadir. Kita sudah menantikan pengantin untuk masuk ke pintu. Nanti MC-nya bilang, kita sambut pengantinnya, mari berdiri, semua berdiri. Tapi yang unik di Jakarta, dulu saya pernah cerita dengan kawan-kawan, ada stand-standnya, stand kambing guling, babi panggang, somai, semua standnya. Apalagi makin banyak orang itu banyak duit, dia akan menyediakan hidangan yang begitu banyak. Nah, di situ nggak ada orang bilang orang kaya, orang miskin lagi. Kita nggak bisa bedakan di situ. Apa? Kenapa? Karena semua berebutan berdiri di depan stand. Ya, mungkin boleh saya katakan orang nggak hiraukan lagi pengantin itu kapan mau masuk. Yang diperhatikan kapan diinstruksi, hayo makan. Wah, semua ambil piring. Wah, desak-desakan. Tidak kenal orang kaya, orang miskin. Kita nggak tahu dia datang bawa mobil, apa dia rumahnya bagaimana, kita nggak tahu. Semua pakaiannya bagus-bagus. Tapi satu sifat yang sama, mereka pengen rebutan mencari makanan. Itu suasana perjamuan. Ya, tapi malam ini kita melihat ada satu perjamuan yang sangat-sangatlah berbeda. Di sini yang diundang burung-burung. Pasti mereka juga rebutan. Ya, burung itu, burung saya bisa bayangkan burung pemakan bangkai. Karena ini gambarannya panglima-panglima ini sudah menjadi mayat. Sudah tidak bisa bergerak lagi. Mereka rebutan. Saya coba mengajak kita membayangkan. Begitu banyaknya mayat bergelimpangan. Berapa banyak burung yang diundang kira-kira?
supaya menghabiskan mayat-mayat ini. Banyak loh di sini yang disebutkan raja-raja. Dia nggak sembunyikan identitasnya. Ya, Allah masih menulis dia adalah raja. Dia adalah panglima. Dia adalah pahlawan. Orang-orang yang hebat. Tapi di sini kita akan belajar satu hal. Kalau kamu jadi orang hebat, bagus. Kamu bercita-cita jadi orang terkenal, bagus. Kamu mau jadi orang kaya, bagus. Tidak dilarang. Tapi kalau kamu di luar Tuhan, kamu sia-sia. Kamu akan menjadi orang yang tidak terhormat. Tidak dikubur. Kalau di sini, ini satu gambaran. Bagaimana mengerikannya. Nanti kita akan melihat lagi di bagian yang lain di bawahnya. Nasibnya bagaimana orang yang melawan dan menolak Tuhan. Maka ini apa sih? Kenapa ini ditulis? Untuk apa? Tujuannya apa buat kita? Ya, kita dikasih penglihatan atau satu gambaran bahwa orang-orang yang begitu gagah perkasa di dalam hidupnya dia sangat dihormati, bahkan sangat ditakuti mungkin sebagai seorang raja. Tapi hidupnya berakhir dengan kesia-siaan karena mereka menolak Tuhan Yesus. Mereka mengikuti, ya, mereka berkompromi di dalam hidupnya. Sudah kita belajar di pasal-pasal yang lalu. Ya, kadang-kadang di ayat 19 kita baca dulu. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentaranya, mereka telah berkumpul untuk melakukan perperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Penunggang itu Tuhan Yesus. Melawan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat di sini raja-raja, semua tentara-tentaranya siap berkumpul. Satu asas yang besar, ingin melawan Tuhan Yesus. Mungkin secara sepintas tidak ada satu arti buat kita. Tapi kata melawan ini, saya ingin katakan, mungkin secara tidak sengaja, kita di dalam kehidupan kita juga sering tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja, atau kita juga melawan kepada Tuhan. Apa yang tidak diperbolehkan di dalam Alkitab kita lakukan, itu berarti melawan Tuhan. Apa yang diperintahkan Alkitab kita tidak lakukan, berarti kita juga melawan Tuhan. Ya, mungkin saya pribadi, saya waktu merenungkan, saya juga banyak secara tidak langsung menolak atau melawan perintah Allah. Itulah kekurangan kita sebagai manusia. Tapi malam hari ini mungkin ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan ke hadapan Tuhan. Kita mulai datang kepada Tuhan, kita menyadari, kita kembali malam ini mengintrospeksi diri kita. Jika kita melukai seseorang dengan perkataan kita, itu juga melukai Tuhan. Itu Alkitab yang katakan. Pada saat kamu dianiaya, aku dianiaya. Kira-kira begitu. Jadi kita di dalam hidup kita harus, ya, sebagai mempelai wanita, ya, saya kira setiap mempelai laki-laki di dalam dunia ini pengen pasangan hidupnya suci kudus pada saat dia di dalam perkawinan ini. Ya, dia akan diberkati di gereja dan sebagainya. Ya, bagaimana bahagianya? Ya, di zaman dulu mungkin orang dijodohkan, ya, tidak saling kenal. Tapi pada saat hari itu dia datang, mempelainya menyongsong, bertemu bersama, dia buka penutupnya, wah, betapa sukacitanya. Dia bisa bertemu, menatap langsung. Demikian juga kita nanti. Orang-orang yang hidupnya benar, orang-orang hidup yang sesuai dengan firman Tuhan,
Pada saat kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus, kita tidak bisa bayangkan betapa bahagianya kita. Saya kira setiap kita yang duduk di sini pengen ada saat-saat seperti bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Tapi tidak sekarang, mungkin nanti. Tapi kita harus hidup benar, hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Baru kita ada hari itu. Kita jangan melawan apa yang dikatakan Tuhan. Pertama-tama mungkin buat kita yang belum percaya Tuhan Yesus, kita harus percaya Tuhan Yesus dulu. Ya, karena firman Tuhan kan katakan siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Pada saat malam ini mungkin mendengar firman Tuhan kita masih ragu-ragu, kita belum sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus. Malam ini ambil putusan, terima Tuhan Yesus. Karena ini adalah peringatan. Saya akan mengajak kita melihat sebagian firman Tuhan dari 2 Petrus pasal 3 ayat 9. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai 15. 9 sama 11 saja. Ya, saya akan bacakan. Tuhan tidak lalai menetapi janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini tujuan firman Tuhan malam ini. Supaya kita yang belum bertobat, supaya kita sungguh-sungguh. 11, jadi jika segala sesuatu ini hancur demikian, betapa suci salehnya kamu harus hidup. Jadi jika segala sesuatu ini hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini tuntutan bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Kita harus, karena Tuhan itu datang tiba-tiba, kita tidak tahu kapan. Jadi kita selalu siap, kita harus hidup suci dan saleh di hadapannya. Apa yang tidak berkenan Tuhan lakukan, yang tidak berkenan kita lakukan, kita jangan melakukannya. Hal ini bukan hanya manusia dimakan oleh burung-burung. Pernah juga kita melihat di kitab-kitab yang lain. Misalnya di Yeremia pasal 7 ayat 33, demikian bunyi firman Tuhan. Kita baca dari 32, sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tofer dan lembah Ben Hinon, melainkan lembah pembunuhan. Orang akan mengubur mayat di Tofel karena kekurangan tempat. Bahkan mayat bangsa ini akan menjadi makanan burung-burung di udara serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang mengganggunya. Kita lihat lagi ada bagian Yeremia. Ini juga nubuatan yang sama dengan Wahyu di sini. Yeremia pasal 39 ayat 17 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, beginilah firman Tuhan Allah. Katakanlah kepada segala jenis burung-burung dan segala binatang buas, berkumpullah kamu, datanglah. Berhimpunlah kamu dari segala penjuru pada perjamuan korban yang kuadakan untukmu, yaitu suatu perjamuan korban yang besar di atas gunung-gunung Israel. Kamu akan makan daging dan minum darah. Daging pada pahlawan akan kamu makan, dan darah para pemimpin dunia akan kamu minum. Mereka semua ibarat domba jantan
anak domba, kambing jantan, dan lembu jantan, ternak gemukan dari balsam. Kamu akan makan lemak sampai kamu kenyang, dan minum darah sampai kamu menjadi mabuk kepada perjamuan korban yang kuadakan untukmu. Kamu akan menjadi kenyang pada perjamuanku yang perjamuan dengan makanan, kuda dan penunggangnya, pahlawan dan semua orang perang, demikian firman Tuhan. Ya, ini nubuatan yang sama yang terjadi, nanti akan terjadi di pada pasal Wahyu pasal 19 ayat 17 ini. Kita melihat ayat selanjutnya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu dan yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda binatang itu, yang telah menyembah patungnya, kemudian dilemparkan hidup-hidup di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Jadi ini antikris, iblis yang berontak kepada Allah akan ditangkap, dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Kita melihat dulu Yesaya 66. Yesaya 66 ayat 24. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah berontak kepadaku. Di situ ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam, maka semua akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Jadi dilemparkan. Di Markus juga mencatat bahwa orang-orang yang berontak, orang-orang yang bersekutu dan menyembah kepada binatang atau percaya kepada nabi-nabi yang palsu, nasibnya sangat mengerikan. Kita melihat di Markus 9 diulang 3 kali di sini. 9 ayat 44. Di tempat itu ulatnya tidak mati dan apinya tidak akan padam. 46. Di tempat itu ulatnya tidak mati dan apinya tidak akan padam. 49. Di mana ulat bangkai tidak mati dan apinya tidak padam. Ini satu gambaran orang yang menolak Tuhan Yesus dan tidak mau percaya Tuhan Yesus, maka nasibnya dia akan mengalami satu penderitaan ya yang tidak akan habis-habisnya. Ya. Jadi di situ ulat, biasanya ulat ketemu api dia pasti mati, tapi di sana tidak. Nah, jadi kembali saya ingin katakan ada 2 pilihan buat kita. Kita mau ikut perjamuan yang mana? Perjamuan kawin anak domba Allah, di situ penuh dengan sukacita. Kita akan bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Sebaliknya, kalau kita mengikuti binatang, nah nabi-nabi palsu, bersekutu, kompromi hidup kita. Hidup kita cuma memikirkan kekayaan semata-mata, menikmati ya keinginan mata kita, keinginan daging kita, keangkuhan hidup. Ya, kita pengen kaya itu baik. Ya, kita menjadi kaya terkenal baik, tapi jangan menjadikan kita sombong. Apalagi uang kita untuk kepuasan keinginan daging kita, itu salah. Kita punya berkat dari Tuhan, kita boleh kita simpan di surga, yaitu kita ya melayani di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan Tuhan. Itu paling baik.
Kalau tadi sudah saya katakan, kamu terkenal apapun, kamu kaya sebagaimanapun atau sebagai raja. Kalau kita tidak di dalam Tuhan Yesus, maka semua itu sia-sia. Hidup kita sementara. Kemarin kami baru dapat kiriman dari Jakarta, itu beberapa barang dari mama mertua kami. Ya, kami mengenang, kami bilang sama istri, sepertinya cepat berlalu waktu ini. Hanya berapa tahun aja, ternyata mama papa sudah tidak ada. Ya bersyukur mereka sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, dan mereka juga membuktikan mereka percaya Tuhan Yesus, mereka meluangkan waktu melayani Tuhan. Itu yang menjadi penghiburan buat kami. Bagaimana dengan kita semua? Apakah nanti kita meninggalkan dunia ini, kita meninggalkan satu kesan atau satu kebahagiaan untuk keluarga kita? Kita dapat mengenang kebaikannya. Kita dapat melihat bagaimana dia, walaupun ya mertua saya ingin katakan, mama mertua dia sekolahnya tidak tinggi. Waktu dia datang ke Jakarta masih menyembah berhala, terutama papa mertua. Tapi karena saya sering mengajak pendeta saya datang untuk menginjili dia, kasih traktat, lama-lama dia ikut ke gereja. Ya, mama mertua dia dekat dengan saya. Dia sering minta saya ajari cara berdoa. Tapi puji Tuhan, berjalannya dengan waktu, setelah dia ikut melayani, dan berapa periode dia menjadi majelis gereja, walaupun secara kondisi dan keadaan nggak mungkin dia bisa dipakai sebagai majelis gereja dengan pendidikan yang sangat minim sekali. Baca Alkitab aja dia baru belajar, ya huruf-huruf dia nggak tahu, ya. Tapi lama-lama dia bisa baca. Nah itu puji Tuhannya. Dia bahkan di dalam dia keliling sebagai seorang pedagang kue, dia bisa diminta sama orang, oh saya lagi sedih nih, saya lagi ada masalah nih, nah, minta didoakan, dihibur oleh firman Tuhan. Tidak sedikit orang dibawa dia percaya Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Waktu dia meninggal, beberapa hamba Tuhan yang mengenal dia secara dekat dulu, hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan, memberikan kesaksian itu masih sekolah minggu. Masih murid-murid saya itu. Waktu saya ngajar sekolah minggu. Tapi mereka bilang, saya waktu main dengan anaknya AI katanya, saya melihat dia hitung uang. Yang baru dia sisihkan. Yang lebih jelek dia taruh. Dia tanya saya bagaimana perpuluhan. Ya saya bilang hitunglah. Kalau hasilnya untungnya 100 ya taruh. Tapi dia nggak bisa ngitungnya mungkin ya. Dia memang pintar hitung, tapi dia nggak mau hitung. Dia yang baru dia kumpulkan, dia buat persembahan. Itu luar biasa. Dia saya dengar ya dari dia sendiri, dia bisa Tuhan berikan satu sukacita, satu lubuk jantung yang begitu peduli akan orang-orang yang kesusahan. Ya misalnya ada orang ibu-ibu yang katanya suaminya belum gajian, anaknya mau sekolah nggak punya duit buat kasih uang jajan. AI pinjem dulu 2.000, waktu itu 2.000 cukup lumayan, dia kasih. AI bisa nggak ambil kue, kasih. Jadi banyak sekali orang-orang, mungkin saya pikir setelah dia nggak jualan banyak utangnya di luar kepada orang lain. Dia dengar ada yang meninggal pasti dia hadir. Walaupun dia lagi jualan, tapi dia ambil waktu-waktunya. Ada yang nikah, dia nggak bisa pergi, suruh kami yang pergi. Jadi undangan itu tidak pernah dia tolak. Itu yang dia tinggalkan. Bagaimana dengan kita?
Apakah kita meninggalkan sesuatu yang baik untuk keturunan kita, untuk dilihat menjadi contoh di dalam hidupkan kita? Apakah kita sudah memotivasi keluarga kita untuk sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan? Mari kita sama-sama kita kembali melihat keluarga kita. Mereka mungkin mulai tidak beribadah lagi. Mereka mulai suam-suam kuku. Mereka sudah dibaptis tapi mereka tidak pernah ibadah. Kita dorong, kita motivasikan. Marilah di malam hari ini kita membawa keluarga kita untuk sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Ya, jangan kumpulkan harta di dunia ini. Ya, berbicara ya tentang gereja ya yang gembala kita sering sampaikan, diakonia dan sebagainya. Apakah kita sudah ambil bagian? Apakah kita kumpulkan uang hanya untuk kita sendiri? Ada nggak kita sisihkan? Karena di dalam penghasilan berkat kita yang kita miliki, ada bagiannya daripada orang-orang janda-janda, orang-orang yatim dan sebagainya. Saya kadang-kadang suka sedih, saya hanya bisa ya sebagian saja yang saya dukung orang-orang yang di gereja dengan ya sangat minim sekali karena saya juga terbatas. Tapi saya berjanji sama Tuhan, saya tiap bulan saya akan menyisihkan apa yang ada kepada saya coba memberikan. Ada orang yang mungkin datang ke gereja dengan dia tidak bisa kerja, dia umurnya tidak produktif lagi, dia datang harus naik angkot dan sebagainya. Bagaimana perasaan kita? Apakah kita membuat dia datang hanya dengan ya kita nggak tahu pemasukannya bagaimana. Kadang-kadang saya tanya seorang saudara, dia bilang kadang-kadang ada orang yang bertemu saya atau ada orang gereja kasih saya beras atau karung, dan yang sulit adalah sayurnya. Saya sangat merasa sedih, nggak bisa mengulurkan tangan sampai ke sana. Tapi puji Tuhan ya hanya bisa mengambil bagian secara dikit. Ya ada orang yang saya pernah bantu, dia sudah meninggal. Ya itu ya yang bisa kita lakukan. Mari kita bersama-sama. Jangan kita memperkaya diri dan menikmati berkat Tuhan untuk diri kita sendiri. Mungkin dulu kita kekurangan, kita minta Tuhan buka jalan. Kita minta Tuhan memberikan lebih daripada yang kita perlukan. Sekarang sudah ada, kita nikmati sendiri. Ya hidup ini sementara. Saya bilang sama istri saya, mungkin berapa tahun lagi bagian kita. Kita harus tinggalkan apa kepada anak-anak kita? Kesan apa anak-anak kita terhadap kita? Ini sangat serius. Sebagai anak-anak Tuhan, ya kita harus ya dari keluarga kita sendiri dulu. Ya. Ayat yang terakhir, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang dan keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Ya, jadi Tuhan tuh berperang tidak pakai senjata, tapi dari kata-katanya dia cukup bisa. Ya, seperti waktu dia menciptakan langit bumi ini hanya dengan berkata. Dia bisa memusnahkan semua penunggang kuda raja-raja dengan satu perkataan saja. Ya, jadi tidak terlalu heran kalau ayat ini tulis semua dibunuh. Ya. Kita bersyukur di malam hari ini kita boleh mendapat pengajaran. Mungkin malam ini cukup keras buat kita, tegurannya cukup keras. Tapi marilah kita
berdiam diri di hadapan Tuhan, nanti setelah di rumah kita introspeksi diri kita. Apa yang sudah kita berbuat untuk Tuhan setelah Tuhan berbuat begitu banyak untuk kita. Bahkan Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Apa balasannya? Apa yang telah kita berikan kepada Tuhan? Persembahkan hidup kita supaya orang yang berjumpa dengan kita, orang yang melihat kita dapat mengenal Tuhan Yesus. Persembahkan harta kita yang Tuhan berkati. Jangan tutup mata, lihat kalau orang ada kesulitan kita bisa membantu. Ya, Alkitab katakan terutama saudara seiman. Bantu dulu orang yang ada di gereja. Nggak usah lihat terlalu jauh sampai keluar, sampai ke Papua, sampai kemana. Ya, yang ada dulu. Karena jemaat kita termasuk jemaat yang ya cukup banyak yang memang perlu dibantu. Ya, cuman kita hanya bisa berdoa dan kita belum bisa banyak berperan. Ya, gereja kita juga belum bisa banyak melangkah sampai sejauh itu. Kita terus doakan semoga banyak anak-anak Tuhan, jemaat kita yang diberkati oleh Tuhan. Mereka bisa mendukung pelayanan diakonnya ini. Kira Tuhan menolong kita, hari ini kita sudah belajar. Ayat 17-18, undangan pesta kepada burung-burung. Ayat 19 dan 20, penghukuman yang kekal. Ya, oleh yaitu Mesias palsu, nabi-nabi palsu, pengikut-pengikutnya dibinasakan. Ya, kita melihat Allah membunuh mereka dan membisanakan mereka. Mereka dilemparkan ke lautan api yang ulatnya tidak mati dan apinya tidak padam. Pilihannya kepada kita mau mengikuti atau masuk di dalam perjamuan kawin anak domba Allah, atau kita memilih bahwa ini yang sangat mengerikan sebagai peringatan untuk kita. Kita tidak tahu apakah saya rasa kita tidak mengalami. Tapi jangan sampai nanti orang-orang generasi kita yang akan datang, kalau Tuhan belum datang, kita harus siapkan mereka, ajarkan mereka. Ya, saya bersyukur ya banyak anak-anak yang CMC yang Tuhan utus. Ya, anak-anak sekolah minggu tadi juga cukup banyak ya yang datang. Itu generasi-generasi gereja kita yang akan datang. Ya, mereka akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau kita terus menyampaikan firman kebenaran kepada mereka, saya yakin suatu saat nanti gereja kita akan muncul orang-orang yang akan Tuhan pakai secara tenaga, secara pikiran, secara keuangan dan sebagainya. Gereja kita akan membawa mereka untuk membawa jiwa-jiwa yang banyak di hadapan Tuhan. Marilah kita sekalian, kita boleh hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita setia walaupun di dalam situasi dunia yang makin kacau, dunia yang makin tidak menentu besok apa dan bagaimana kita mungkin tidak tahu. Ya, tapi yang jelas kita sudah siap, Kak. Jikalau Tuhan Yesus datang kedua kali, apakah kita diundang masuk oleh Tuhan Yesus, atau Tuhan Yesus katakan saya tidak kenal dengan engkau, nyala? Ini pertanyaan untuk kita semua. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk firman-Mu di malam hari ini. Kami bersyukur firman-Mu
menegur kami. Firman-Mu memotivasi kami. Firman-Mu mengingatkan kami. Bagi kami yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kami tidak menjadi orang yang egois. Orang yang tidak peduli dengan keluarga kami. Mereka mungkin masih hidup dalam keraguan-raguan. Mereka hidup di dalam suam-suam kuku. Tapi Engkau mengenal setiap lubuk jantung mereka. Tolonglah keluarga kami, selamatkanlah keluarga kami. Bagi mereka yang masih ragu-ragu dan masih mengeraskan lubuk jantungnya tidak mau menerima Tuhan Yesus, Roh Kudus melembutkan lubuk jantung mereka, supaya pada malam hari ini, saat ini mereka sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Menjadi Raja di dalam kehidupan mereka. Lewat kami melakukan firman-Mu, kami dapat dikenal bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah murid-murid-Mu, sehingga mereka dapat percaya kepada Tuhan Yesus yang berjumpa dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, berdoa. Amin. Kita sungguh mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengar pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan malam ini dapat menguatkan setiap kita. Untuk selanjutnya kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Sebelumnya kita mau memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi nomor 123. Sungguh heran penebusku. 123. Mari kita buka pujian 123. Sungguh heran penebusku tersalib untukku, Ia curahkan darah kudus menghapus dosaku. Untuk dosa yang ku buat, Tuhan ku menderita. Berapa besar anugerahnya di dalam kasih-Nya. Untuk balaskan kasih-Nya, ku serahkan diriku. Rela layani Dia selalu sepanjang umurku. Cảm ơn Chúa ân điển Kim Phụ Âm,時間能夠70差啲去差啲流行，侍奉敬拜做特別時間行了，又該嘅中心嘅僕人蒙恩ที่上半上Kim Phụ Âm嘅信息，當然嘅該花能夠前面時間腳前嘅電路去講，來廣州時間前面愛借嘅路途，是多時間咪嘅人都能夠加嘅咪開咪幾花都開差些先辦行。做是個純神嘅力量，感謝主。 Kita sungguh bersyukur pada malam hari ini di mana
Di malam hari ini kita dapat mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh penginjil Pamuen. 接下來是家主愛紀念主太愛，其事74教乃係必了是咁，未間然係救贖嘅門期呵，完成嘅部分，是家來看熱處嘅先見，見啱部是家來翻開路加福音22章，路加22章 Mari kita buka Injil Lukas pasal 22 14節到20節。 ayat 14 sampai 20. 路加22章14節到20節。 Injil Lukas pasal 22 14節到20節。 ayat 14 sampai 20. 嘅題目啱啱實力先傳，頭先剛才哋先説咗啦，哋先傳係要嘅貼撇咧，哋嘅關係，即係嚟看我哋俾熱處先見，時候到了，耶穌操説，使徒也和他同坐，耶穌對他們說：我係因一切受苦、受害以前，和你們切這一切的人説，我告訴你們。我不再切在人是切多神超在上帝的國裏。耶穌接過杯來祝謝了，說：你們拿這解太假本錯喝。我告訴你們，從今以後，我不再喝這葡萄汁，切等上帝的國來到。要拿起餅來祝謝了，就擘開賜給他們說：這是我的身體，為你們灑的。你們也應當如此行，為的係紀念我。最後一節，飯後也照樣拿起杯來，說：這杯係用我血所立嘅約新約，係為你們流出來，將在你們之上做應你們。 Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 20. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia peroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, Inilah tubuhku yang diserahkan untuk kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan untuk kamu. Amin. Trong Chúa Giêsu, các môn thủ cha lều hong kỳ hàng cái chui heo cái bàn tròn, cái na hi cái piang lối, cái con cái piang hay dí piang cái xin thì, vì你den phô suy ấy,你den mi phùng xịt cái piang cái xẻo dính tông anh nhớ hàng, vì tít hay kỳ nhắm Chúa Giêsu Kitô ở thái ơi, thì cả lời vui cái piang tàu co, mà den chiang cái bị tết tròn thô tại yang sẽ tàu co. Bapa kami di surga, Engkau yang telah mengasihi kami dengan mengorbankan putramu Tuhan Yesus Kristus. Putramu telah Engkau kirim menjadi putra manusia, sehingga ia mewakili kami sebagai Adam yang pamungkas untuk taat dengan sempurna seluruh hukum Taurat-Mu, sebagai bukti ia manusia tanpa dosa. Karena itu dia adalah anak domba-Mu yang layak untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa semua manusia. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus bersedia dihina, bersedia disakiti, bersedia dipaku. Dari tangan kakinya dan dari lambungnya telah keluar darah yang hanya satu-satunya cara Engkau mau mengampuni dosa-dosa manusia. Ya Bapak, kami mengucap syukur untuk gereja perjanjian baru yang telah Tuhan Yesus dirikan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, yaitu di kota Katulistiwa ini. Pada malam ini kami dapat merayakan yaitu pengorbanan Tuhan Yesus, mengenang kembali cinta kasih-Mu
karunia dari Tuhan Yesus yang memberikan kami, yaitu keselamatan yang cuma-cuma. Siapakah kami ya Bapa? Kami orang yang tidak layak, yang harus dilempar ke dalam neraka. Tetapi oleh Injil Yesus yang diberitakan oleh para pengabar Injil, bukan hanya dari Asia, tetapi dari benua Amerika, orang kulit putih telah tiba di Indonesia mengabarkan Injil, sehingga kami bisa percaya Yesus. Ya Tuhan, tolong kami. Jadikan kami orang yang percaya, yang punya hutang Injil. Kiranya perjamuan kudus ini tidak menjadi sia-sia. Kalau kami tidak mau pergi mengabarkan Injil, kami seperti orang yang menguburkan talenta di dalam tanah. Berjumpa dengan Engkau hanya satu saja. Bapa, tolonglah kami. Bukan hanya menjadi orang yang egois, tidak mau membagikan cinta kasih Engkau melalui Tuhan Yesus. Kiranya melalui perjamuan kudus ini, bukan hanya dosa-dosa kami dihapus oleh darah Yesus, tetapi Engkau juga menguatkan kami untuk menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali, yang akan menyelenggarakan perjamuan kudus untuk semua orang percaya, sehingga kami dapat bersukacita dalam perjamuan kawin anak domba. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk gereja-Mu yang Engkau berikan sakramen, bukan hanya pembaptisan, tetapi perjamuan kudus. Kiranya ya Bapa, gereja-gereja ini yang sesuai dengan firman-Mu bukan hanya ada di sini saja, tetapi dapat berdiri di tempat-tempat yang Engkau kehendaki melalui kami, melalui kehidupan kami, supaya hidup kami jangan sia-sia, tetapi Engkau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi, supaya perjamuan kudus ini bermakna Bapa. Demikianlah doa kami dan pengharapan kami yang sudah kami sampaikan. Kiranya Engkau menggenapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Amin. Trong书寫了弟兄姊妹，佢確認那個那病來，站立親人美好，面面彼此禱告，承認自家罪過，求主赦免自家，洗清自家一切骯髒污穢。這就是個成為個聖潔的人，在主裡面來奔跑前面透露，來分享主耶穌基督的福音，是個來面面彼此嘅禱告。是教來存着感恩的心，感謝上帝恩典嘅太愛，佢死在十字架係愛是個人故，佢灑身流血嚟買贖是個每個人罪過善美，由上帝以忠心來侍奉是個主，是個一切來良恕嘅個病。十字架，十字架，永是我的荣耀。我从罪都是清洁，为靠耶稣宝血。阿門。凡後主耶穌見那希啲嘅背來，主車了以後，佢講嘅背後有雅血所立嘅善約，而但未碰學嘅背時候，應當咁樣行，未跌嘅紀念主耶穌基督嘅太愛，灑身流血嚟買贖是個每個人罪過，是個一邊嘅背禱告，我哋唱也加啲傳統大量嘅禱告。Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di atas kerajaan surga, kami bersyukur Bapa pada saat ini kami bisa mengakhiri hari kami di rumah-Mu untuk beribadah kepadamu. Bahkan di akhir ibadah kami bisa datang ke meja perjamuan-Mu. Ya bersyukur Bapa saat kami datang
bisa mengingat kembali bagaimana putramu Tuhan kami Yesus Kristus telah berkorban dan rela untuk mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, dan dengan pencurahan darah itu semua dosa-dosa kami dapat dihapuskan. Dan saat ini, saat kami meminum cawan yang berisikan anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus, dan yang Engkau selalu mengingatkan kami untuk membawakan kabar kasih karunia ini kepada semua orang yang kami kenal. Kasih Bapa, ampuni kami akan dosa pelanggaran kami menerima dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nó tao ra đã bia bùi ai sang gì cho nhận bi hơi mẹ bi chi tò co xin nhìn thì cả cái chui con. Sĩ ca lại truyền cho cam ế xìm cam cha sĩ ca sống đi thì chạy hiện dễ hại cho thuộc sinh chi giả sư lại cho sĩ kiện hong thôi sự sĩ ca mi cái nhìn này truy có sĩ ca truyền cho cam ế xìm liang sư để cái bùi sĩ ca chỉ chế là liang sư để bùi. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan di dalam surga, ku ucap terima kasih. Amin. Sĩ ca dịch bên xỉu bùi, sĩ ca dịch bên chóng còn trời ở sĩ có khi dịch phải gặp khi nhí phải.爱在我主，冒险流出，甘心替我受苦，为众生体，为我定死十架。第一排实在因我受患的罪，这就是假显光，无限慈悲，无量恩惠，如山如海广大。是个人人站错，是个良书，有圣经里面所允许的祝福。但愿我主耶穌基督的愛、天父上帝慈愛、聖靈的感動與交通，常常與眾子眾們同在，從今時一直到永永遠遠。阿門。阿門。頌。阿門。阿門。將錯咪多山飛，nhân song ti祝福大家，最後時間嚟唱nhân主師父。Tuhan memberkati, Tuhan
ตรา